40. Ghafir itu surat ke-40, ayat ke-60. Surat 40 ayat 60. Coba buka surat 40 ayat 60. Bunyinya adalah yang pertama, ya ayah bunda yang di rumah boleh dicatat ya. Ghafir. Surat ke-40 ayat ke-60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala, ada yang udah dapat? Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Maka yang pertama adalah di sini di surat Ghafir ayat 60 itu Tuhanmu berfirman, Allah, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan astajib lakum. Niscaya aku akan perkenankan bagimu apa yang kau doa tadi, apa yang kau minta tadi. Lanjutnya apa? Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, nggak mau beribadah kepadaku, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Maka yang pertama di sini berarti tipsnya agar berdasi apa? Doa. Ya kan? Doa. Maka orang yang kemudian lawannya beruntung apa? Rugi. Orang yang akan merugi adalah orang yang kemudian sedikit berdoanya sama Allah. Karena kan doa itu senjata kita kan. Nah, doa itu senjata kita. Maka di sini Allah kasih clue yang pertama, doa, mintalah kepadaku. Wa qala rabbukum ud'uni. Ud'uni itu fi'il amar apa fi'il madhari? Mudhari. Fi'il amar. Kata perintah. Ya kan? Kata perintah. Berarti itu bukan sekedar anjuran dari Allah tuh. Udah perintah, udah ditegaskan sama Allah, udah minta sama aku, kata Allah. Bahkan di ayat ini yang unik itu kalau kita lihat, kita tadabbur ayat ini, setelah kemudian Allah perintahkan kita untuk meminta, untuk berdoa, karena kata Allah, kalau kau minta aku jawab, aku kasih, kata Allah. Kalau kau minta aku kasih. Nah, lanjutannya apa kata Allah di situ? Innalladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya kemudian mereka-mereka yang menyombongkan. Nah, berarti orang yang kemudian masih satu badan ayat ini. Orang-orang yang kemudian jarang berdoa, orang-orang yang kemudian belum menjadikan doa itu senjatanya dalam menghadapi kehidupan, berarti termasuk golongan apa? Orang yang sombong. Gitu. Orang yang sombong. Berarti orang yang kemudian sedikit berdoa sama Allah, mintanya nggak sama Allah, ada apa-apa tuh nggak sama Allah gitu larinya. Maka berarti kategorinya dimasukkan sama Allah sebagai kategori orang sombong. Dan saking kesalnya Allah, lihat tuh di ujungnya. Masuk neraka jahanam dalam kondisi apa? Hina dina, bukan nggak puas Allah cuma hina gitu. Hina dina. Hina dina itu kan kayak double-double gitu. Hina sehina-hina. Nah, maka ayo bunda kakak semua, apapun kondisi kita hari ini, dalam segala situasi yang kita jalani dalam kehidupan ini, ya, apapun problematikanya, ananda semua para mahasantri, ya, SOD, ya, kawan-kawan di SPA, apapun kondisinya, apapun kemudian tantangannya dalam kehidupan, jangan pernah lupa untuk berdoa. Dan doa itu tidak kemudian hanya setelah sholat, ya kan? Enggak cuma setelah sholat. Justru sebenarnya doa yang paling ampuh itu, yang paling ini itu adalah doa doa, doa orang yang terzalimi. Iya, Ren. Iya, betul. Betul. Doa doa yang kau panjatkan sendiri-sendiri. Karena itu kan sesuai dengan kebutuhanmu. Betul nggak? Iya kan? Sesuai dengan kebutuhanmu. Ya, sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan apa yang mencurhatkan. Kan Allah tuh senang banget dengar curhatan kita kan. Betul nggak? Allah tuh senang banget dengerin curhatan hambanya. Sampai-sampai kemudian di hadis qudsi itu Jibril protes kan sama Allah ketika melihat seorang hamba soleh yang berdoa tapi belum dikabul doanya. Sampai kemudian Jibril udah lama ikut mengaminkan tapi nggak dikabul juga nih sama Allah. Jibril protes, ya Allah, itu hamba soleh itu doa dari dulu
Udah berapa lama ini doa? Kabulkan ya Allah, hamba yang soleh. Apa jawaban Allah kepada Jibril? Hah? Da'hu, da'hu ya Jibril. Da'hu ya Jibril. Tinggalkan dia ya Jibril. Jangan kau urus dia, biarkan dia di situ. Karena aku sedang menikmati perintihannya. Aku sedang menikmati doanya. Aku sedang menikmati keluh kesahnya. Dan aku sedang mensiapkan takdir terbaik untuknya gitu loh. Jadi Allah itu senang dengan hambanya yang berdoa. Allah itu senang dengan hamba yang datang kemudian meminta. Sampai kata Allah, la taqnutu min rahmatillah. Apa itu maksudnya? Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Kalau kau berdoa belum juga dijawab-jawab, jangan putus asa, sabar. Allah itu lagi menikmati gitu. Makanya kemudian orang-orang yang malas berdoa langsung kategorinya kategori dahsyat. Sombong langsung. Dicap sama Allah sombong. Pakai sesungguhnya lagi. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Ya. Sesungguhnya mereka-mereka yang nggak mau berdoa itu adalah termasuk orang-orang yang sombong. Nah, itulah kemudian pengertiannya dari ayat ini. Nah, maka yang pertama, jangan pernah kemudian kita eh, lengah, lalai dari apa? Berdoa. Jadi doa. Ketika kemudian ada apapun, doa. Senang kita, lagi senang, doa. Bersyukur, alhamdulillah ya Allah, kekalkanlah kemudian nikmat ini kepadaku ya Allah, berkahi dia ya Allah, jadikan kemudian dia wasilah aku untuk menjadi orang yang lebih baik. Oh, susahnya yang datang, apalagi susah, doa. Ya Allah, Engkau yang memberikan kesusahan ini dan Engkau tahu kesusahan yang Kau berikan itu pasti masih dalam batas kemampuanku. Maka ya Allah, Engkau yang Maha Petunjuk, berikanlah kemudian petunjuk padaku untuk bisa menyelesaikan masalah yang Kau berikan kepadaku. Begitu loh. Jadi senangnya kita berdoa, susahnya kita apa lagi? Ya kan? Nah, ini susah dia tak mau berdoa, senang apa lagi? Ya kan? Susah aja dia udah sombong, apalagi senang. Nah, paham? Nah, gitu. Jadi yang pertama apa? Doa. Baik. Yang kedua, surat Al-Anfal. Nah, surat Al-Anfal mah tahu lah kalian surat berapa. Gampang nih. Surat Al-Anfal surat keberapa? Jis? 8. Cepat jawabnya semuanya kan. Nggak ditanya pun dijawabnya. Apa? Tapi kalau yang tadi nggak hafal, ditanya pun dia sosok Farhana Parehan ya. Gitu dia kan. Karena dia, surat Al-Anfal, surat ke-8. 833. Surat ke-8 ayat 33. Catat ya. Nah, di sini apa tips yang kedua agar kemudian kita jadi orang yang berdasi? Allah Subhanahu wa taala kemudian sudah dibuka. Anfal 33. Apa bunyinya? Wa maka Allahu. Nah, Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka selama engkau, siapa engkau tuh? Muhammad berada di antara mereka. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka selama mereka memohon ampunan. Lihat ya. Di sini berarti kata Allah apa? Bahwasanya Allah tidak akan mengazab hambanya. Dua berarti syaratnya kan? Syarat yang pertama selama engkau, siapa tuh engkaunya di sini? Nabi Muhammad berada di antara mereka. Nah, Rasul udah ada, masih ada di antara kita. Hah? Nah, dia udah mulai pintar ya. Dia semenjak menganalisa marketplace dia makin pintar dia. Secara jasad nggak ada, ya kan? Jangan kau terjemahkan, wah berarti kami bakal kena azab nih. Kenapa? Nabi udah nggak ada sama kita. Ya kan? Ini maksudnya, ya kan? Bisa dua pemahamannya, secara jasad dan secara ruh. Secara mentang-mentang jasad itulah temannya ruh, secara jasad sama secara kalau sekarang nih kan di kajian hadirkanlah Rasul Nabi di keseharian kita. Apa yang dihadirkan tuh? Sering Jasadnya. sholat. Oh, ya. Apa yang dihadirkan tuh? Ruhnya. Apa? Apanya yang dihadirkan? Prinsipnya.
Dia minum cukup ke begini ya. Itu belum. Prinsipnya. Jadi kan artinya di sini selama kemudian kita membersamai apa yang sudah Rasul perintahkan dan apa yang sudah Rasul kemudian suruh kita meninggalkan, maka itu sama saja dengan Rasulullah SAW bersama kita. Dan cara yang kedua, selama mereka, dan Allah tidak akan mengazab hambanya selama mereka minta apa? Minta ampun. Ampunan. Maka biar kita berdasi, beruntung, jadi orang beruntung, maka banyak-banyak minta apa? Banyak-banyak minta ampun. Itulah kenapa kemudian kita istighfarnya minimal berapa? 1000 sekali. 1000 sekali. 1000 sehari. Ya kan? Masih 1000 sehari nggak istighfarnya? Itulah makanya. Hah? Hah? Ya kan? Yang di pondok masih 1000 sehari nggak istighfarnya? Hah? Coba kalau masih 1000 sehari, kau merem. Oh masih. Jempol. Jangan jempol dong. Gitu. Oh masih ya. Masih. Ya, yang akhwat masih 1000 sehari. Atau 1000 hari sekali. Masih. Mana jempolnya? Kadang-kadang. Oh ya, masih. Ada yang masih, ada yang oh dia masih, aku juga ikutlah gitu. Hah? Makanya kita kemudian harus banyak-banyak beristighfar. Biar apa? Biar beruntung. Maksudnya jauh daripada azabnya. Jauh dari azabnya Allah. Banyak minta ampun. Maka orang-orang yang malas beristighfar sama dengan orang yang sombong. Kok tidak sombongnya di ayat ini nggak ada disebut sombongnya? Iya, karena berarti orang yang malas istighfar, orang yang kemudian sudah tidak takut sama azab, dikira dia kuat, dia kira dia sanggup, dia kira dia mantap, dia kira dia hebat, ya kan? Berarti sama dengan pengikutnya Firaun, ya kan? Firaun kenapa dibilang sombong? Hah? Karena dia ngaku Tuhan. Emang gara-gara itu? Karena dia ngaku Tuhan. Lah tadi aja di surat Ghafir ayat 60 cuma gara-gara nggak doa aja dikatain sombong kok sama Allah. Hah? Nggak sampai ngaku Tuhan loh, itu cuma mentang-mentang kita nggak doa aja nih. Kita malas doa. Kita lalai dari berdoa udah dicap sombong sama Allah. Jadi sebenarnya Firaun itu dicap sombong itu gara-gara apa? Apakah gara-gara perbuatan ngaku Tuhannya atau gara-gara apa sebenarnya? Gara-gara apa? Gara-gara apa berarti? Sebenarnya Farhan tadi udah pas dia. Gara-gara apa? Ngaku kuat. Bukan ngaku kuat, merasa Merasa hebat. hebat. Gara-gara merasa hebat. Persamaan Firaun mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi, sama orang yang malas berdoa, apa persamaannya? Iya betul, sama sombong, betul. Iya kan itu akibatnya, sebabnya kan, akibatnya, hasilnya sombong, capnya sombong. Sama-sama apa mereka? Ketika Firaun ngomong ana rabbukumul a'la, sama ada si A nggak mau berdoa. Sama-sama apa mereka? Sama-sama merasa hebat. Makanya sama dengan sombong. Firaun merasa hebat dengan kata-kata perilaku dia ana rabbukumul a'la. Si A tadi merasa hebat karena dia merasa tidak butuh bantuan Allah, malas berdoa. Sama, orang nggak mau minta ampunan berarti merasa hebat. Ya kan? Orang yang nggak mau minta ampun itu kan merasa hebat. Coba kalau kalian nonton UFC itu, ya kan? Nggak akan di nggak akan diudahin sama wasitnya sebelum dia minta ampun kan? Kenapa nggak diudahin sama wasitnya sebelum minta ampun? Karena dia masih merasa hebat dia. Ya udah biarin, dia masih merasa hebat gitu. Ya kan? Dia masih merasa hebat. Dipukulin sama lawannya, udah berdarah-darah. Cuma karena nggak ngetep gitu. Nah, nggak tap-tap kakak gitu, nggak ngetep dia. Maka wasitnya biarin nggak?
Dibiarin sama wasitnya. Walaupun udah berdarah-berdarah, walaupun udah dibawa, dihantam, buang, 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 buang. Cuman karena masih belum minta ampun sama wasitnya, dibiarin. Tapi begitu dia minta ampun, diselamatin nggak sama wasitnya? Diselamatin sama wasitnya. Walaupun si lawannya lagi nafsu banget menghajar dia, dilerai. Bahkan wasitnya masang masang badan wasitnya. Jangan, udah gitu. Kenapa? Karena minta. Begitu kita manusia. Udah babak belur kita rasa hidup kita nih. Ya kan, hutang banyak, sakit-sakitan, bisnis nggak jalan-jalan, anak susah diatur, istri selingkuh. Hah? Ya kan? Udah babak belur, nggak juga minta ampun. Apa kata Allah? Biarinlah. Diselamatin nggak sama Allah? Enggak lah, orang nggak minta ampun. Jadi biar diselamatin sama Allah, langsung minta ampun. Ampunnya Allah. Kau. Tep. Diselamatin sama Allah. Gitu. Diselamatin sama Allah. Begitu logikanya. Ya kan? Jadi logikanya logika UFC. Baru kepikiran juga. Oke, masuk juga. Ya kan? Jadi sebabak belur. Jadi gini, kalau kita rasa, aduh hidupku ini kok gini-gini aja ya. Udah sekian tahun usiaku gini-gini aja hidup nih. Nggak berubah-berubah. Bisa jadi karena kita belum tap. Belum minta belum nyerah. Belum angkat tangan sama Allah. Makanya masih Allah biarkan. Layaknya tadi orang tinju. Belum angkat tangan sama wasitnya, biarin aja. Hajar terus kata wasitnya. Ya kan? Nggak angkat tangan. Oke, hajar terus. Sudah berdarah, biarin orang angkat tangan. Gitu. Tapi begitu angkat tangan baru dilerai, diselamatkan sama wasitnya. Sama. Maka agar kita berdasi yang kedua, kita harus dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya minta ampun. Karena Allah yang berjanji. Allah sekali-kali, gitu kan? Serius banget itu. Wa makan Allah. Pakai waw di depannya ditambah dengan ma. Kalau ibarat kata orang Arab tuh gini. Ma yakul aja, ma ana. Ma ana itu berarti sama kayak la ana. Gitu. Enggak gua. Gitu. Tapi kalau kemudian jawabnya ma yakul aja wa ma ana. Maka itu kayak dia bersumpah gitu. Enggak gua, beneran dah, enggak gua, gitu lah kira-kira. Maka di sini Allah kemudian benar-benar menekankan gitu, memberikan penekanan. Wa makan Allah, tidak sekali-kali, enggak bakalan, serius deh. Gitulah kira-kira. Allah menurunkan azab kepada hambanya selama kemudian hambanya mengikuti perintah baginda Rasulullah SAW dan minta ampun, senantiasa minta ampun atau beristighfar. Itu yang kedua. Yang pertama tadi doa, yang kedua ampun. Yang selanjutnya, tips yang ketiga agar kita beruntung. Quran surat Ibrahim. Quran surat berapa tuh? 14. Ya, gampang-gampang. Kayaknya kalian hafalannya baru sampai 20 ya. Jadi kalau di bawah 20 kayaknya semeringah semuanya. Dapat gue nih gitu kan. Kalau di atas 20, sama juz 30. Nah, Quran surat Ibrahim, surat ke-14. Ayat 7. Nah, ini mah masyhur ini. Ayat ke-7. Apa bunyinya? Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna. Berarti tips yang kedua agar beruntung itu apa? Bersyukur. Banyak-banyak syukur. Ingatlah ketika Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur atau mengumumkan, memberitahu begitu, ta'adzana, memberitahukan, sesungguhnya jika kamu bersyukur nih, aku akan menambah nikmatmu. Tapi jika kau ingkar, maka sesungguhnya azabku benar-benar sangat pedih, keras, perih, sadis, dan seterusnya. Maka yang ketiga syukur. Dan ini masyhur buat kita. Maka seringan-ringannya syukur itu dengan apa? Melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Maka kata-kata berarti zikir yang kemudian wajib kita dawamkan setiap hari itu. Yang pertama tadi Yang pertama tadi apa? Doa. Dikit-dikit itu doa sama Allah. Jadi bahasa kita tuh bahasa Quran gitu. Kalau orang bilang, "Oke, jadi kita besok ya." Siap. Setelah siap itu
khairan insya Allah. Doa khairan insya Allah. Jadi kata-kata itu biasakan kata-kata Quran. Ya. Oke, mampu kau kan? Bisa kau kan? Insya Allah bisa. Khairan insya Allah. Sisipkan doa. Insya Allah itu kan doa. Mudah-mudahan Allah menghendak. Insya'a. Masya, insya'a. Gitu kan? Mudah-mudahan Allah menghendak. Mudah-mudahan Allah mengabulkan, memudahkan dan seterusnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua berarti zikir yang kedua istighfar, ampunan. Maka zikir yang ketiga apa? Bersyukur. Alhamdulillah. Ya kan? Alhamdulillah. Ini yang harus banyak nih kita ucapkan sehari-hari. Itulah kenapa kemudian kalau mau melakukan sesuatu buka dengan doa. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Itu kan doa. Ya kan? Doa. Bismillahirrahmanirrahim itu kan minta. Minta sama Allah. Artinya apa? Ya Allah, aku melibatkan kau nih ya Allah. Bantu ya. Itulah kira-kira artinya. Kan gitu. Jadi makna bismillah itu adalah orang-orang yang mengawali segala sesuatu dengan bismillah berarti dia melibatkan Allah. Berarti kalau udah Allah terlibat, mau nggak Allah udah terlibat tapi tetap kalah? Nggak mungkin lah. Allah maha perkasa. Ya kan? Itu tidak sesuai dengan asma'nya Allah. Kalah itu nggak sinkron dengan asma'nya Allah. Allah maha perkasa, maha segala-galanya. Nah, gitu. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat. Wah, ini kayaknya susah nih. Nah, siap-siap ya. Quran surat Al-Baqarah. Iya, senyumnya lebar. Surat berapa itu? Surat kedua. Ya, surat kedua ayat 152. Yang keempat. Ya, yang keempat. Ini sering nih di Jumat nih. Besok dibacakan sama khotib nih. Apa itu? Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfuru. Maka fadhkuruni itu apa? Mengingat, ingat sama Allah. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukur kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Intinya adalah Allah perintahkan kita untuk apa? Ingat sama Allah. Jadi ini ujungnya daripada tiga yang tadi. Kuncinya di tiga yang tadi. Kalau kita kemudian sehari-hari doa, terus kemudian minta ampun, terus kemudian banyak bersyukur, kira-kira ini ingat sama Allah nggak nih? Maka otomatis yang keempat ini ingat sama Allah. Maka kalau yang keempat ini kita lakukan, senantiasa kemudian kita mengingat Allah dalam keseharian kita, maka jadilah kita orang-orang yang berdasi. Bernya beruntung, D-nya doa, A-nya ampunan, S-nya syukur, I-nya ingat kepada Allah. Wah, pas begitu kan. Nah, ini ayah siapkan dari kapan? Tadi saya malas malam sebenarnya. Wah, kemarin gue bahas berdasi ya. Gitu. Nah, D-nya apa? Doa. A-nya ampunan. S-nya syukur. I-nya ingat sama Allah. Bernya beruntung. Maka kalau kita mau beruntung, nah, kalau kita menjadi orang berdasi, nah inilah berdasi yang paling beruntung sedunia dan akhirat. Gitu. Inilah dasi yang paling beruntung. Nah, ini boleh jadi kuis. Dasi yang paling menguntungkan apa? Gitu. Ya, dasi orang bank atau dasi? Nah, dasi yang menguntungkan adalah dasi orang masjid. Apa dasi orang masjid itu? Doa, ampunan, syukur, dan ingat sama doa tadi surat Ghafir ayat 60. Surat 46 ayat 60. Terus syukur ampunan tadi Al-Anfal ayat 33, 833. Syukur tadi Ibrahim ayat 7, 14, 7. Ingat tadi Al-Baqarah 152. Berarti 2152. Inilah rumusnya dasi yang paling menguntungkan mulai dari dunia sampai nanti di surga. Amin, amin ya rabbal. Begitu yang bisa saya sampaikan, Ibu Bunda, semua dipraktekkan. Banyak-banyak doa.
Banyak-banyak doa. Jangan pernah kita kemudian lepas daripada doa. Libatkan terus Allah di semua aktivitas, di semua kondisi, di semua masalah, di semua kesenangan, di semua kebahagiaan, di semua kesusahan, di semua kepedihan, pokoknya semua hal libatkan Allah. Setelah libatkan Allah, banyak-banyak minta ampun. Maka zikirnya kita setelah doa, maka zikir berikutnya adalah istighfar. Maka setelah itu kemudian syukur. Bersyukur kita karena Allah kasih kita ampun, karena Allah jauhkan kita dari azab. Maka kalau kita lakukan yang tiga ini, otomatis kita orang-orang yang fadhkuruni adzkur lakum, kata. Adzkurukum. Kalau engkau mengingatku, kata Allah, pasti aku ingat sama engkau. Berarti kebalikannya kan? Kalau kita lupa sama Allah, jangan kau berharap kemudian Allah ingat sama kita. Karena rumusnya udah Allah kasih. Rumusnya adalah kau ingat aku ingat engkau. Engkau datang kepadaku sejengkal, aku datang kepadamu sehasta. Engkau datang kepadaku dalam berjalan, aku datang kepada engkau dalam kondisi berlari. Ya kan begitu. Nah, jadi kebalikan. Nah, jadi kalau kita susah, jangan salahkan dulu Allah. Coba kita cek kita. Udah pakai dasi belum kita? Nah, oh belum berdasi aku. Pakai dasimu itu, insya Allah kau jadi orang yang beruntung. Yang baik datang dari Allah, yang salah pasti datang dari saya, hamba yang dhaif, hamba yang lemah. Ambil yang baik, buang yang buruknya. Kita praktikkan apa yang kita pelajari di dalam pagi-pagi hari kita ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kemudian jauh dari rugi, dekat dengan keberuntungan, dan dekat dengan keistiqomahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya balikkan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiran untuk Ustaz Beben yang sudah menyampaikan kajian di pagi hari. Izin ya akan membacakan resumenya di akhir sesi. Untuk saat ini lanjut ke sesi MIM menghafal itu mudah yang akan dipandu oleh Ustaz Sabat dari Pondok CEO. Ya, apakah Ustaz Sabatnya sudah ada? Udah merah nih HP ku. Ustaz Saban. Baik, Ya, baik. Sudah siap Ustaz Wahid? insya Allah. Ya, tafadhol. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, Ibu Bunda Bang Kakak semua, silakan dibuka Al-Qur'annya surat Al-Fajr. Halaman 593. Silakan dibuka dulu. Kita lanjutkan hafalan kita di ayat kedua ya. Di Quran Surah Al-Fajr. Baik. Kita lanjutkan mim kita pada pagi hari ini. Mim itu singkatan dari menghafal itu mudah. Apa itu mim? Hal itu mudah. Kita akan menghafal Quran surat Al-Fajr. Kita akan menghafal surat apa? Fajr. Surat Al-Fajr adalah surat yang ke-89. Surat yang keberapa? Surat Al-Fajr terdiri dari 30 ayat. Terdiri dari berapa ayat? 30 ayat. Surat Al-Fajr tergolong surat Makkiyah. Tergolong surat apa? Surat Makkiyah. Makkiyah itu diturunkan sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Apa itu Makkiyah? Diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Surat Al-Fajr terletak di halaman 593. Terletak di halaman berapa? 593.
Pagi hari ini kita akan menghafal di ayat kedua. Ayat yang keberapa yang akan kita hafal? Ayat kedua. Baik, sebelum kita mulai menghafal ayat kedua, ada 4 ikrar dalam menghafal metode MIM. Yang pertama, interaktif. Jadi ayah bunda abang kakak boleh dihidupkan audio dan videonya agar kita bisa interaksi satu sama lain gitu ya. Nanti ketika saya membacakan ayatnya, saya meminta ibu bunda abang kakak untuk mengulangi. Silakan ulangi dengan semangat. Lalu yang kedua, enjoy and have fun. Santai dan senang. Jadi posisikan diri kita, perasaan kita, hati kita dalam keadaan yang senang agar mudah untuk menerima hafalannya. Lalu yang ketiga, fokus. Terbagi menjadi 3. Ada fokus pendengaran, yang kedua fokus penglihatan, yang ketiga fokus lisan. Jadi harus fokus nih. Orang yang fokus belum tentu hafal, apalagi yang tidak fokus. Lalu yang keempat, berwudu agar Allah turunkan keberkahannya dalam kita menghafal Al-Quran. Nah, begitu 4 ikrar yang harus kita lakukan agar mudah dalam menghafal. Baik ibu dan abang kakak, saya bacakan terlebih dahulu ayat keduanya, kemudian ibu dan abang kakak bisa mengikuti setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Walayalin ashir. Walayalin Walayalin ashir. Walayalin asr. 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 Baik, agar mudah dalam menghafal kita potong menjadi 2 bagian. Silakan ikuti kata yang pertama. Walayalin. 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 Sekarang sama artinya. Walayalin demi malam. 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 Apa artinya walayalin? Demi malam. Apa bahasa Qur'annya demi malam? Walayalin Apa artinya walayalin? malam. Apa bahasa Qur'annya demi malam? Walayalin Apa artinya walayalin? demi malam. Apa bahasa Qur'annya demi malam? Walayalin. Baik, kita lanjutkan kata yang kedua. Silakan ikuti. Ashir. Asr. Jadi ada getaran di ujungnya ya. Ashir. Asr. Ashir. Asr. Ashir. Asr. Oke, sekarang sama artinya. Ashir yang 10. Asr yang 10. Ashir yang 10. Asr Ashir yang 10. Asr yang 10. Apa artinya ashir? Yang 10. Apa bahasa Qur'annya yang 10? Asr Apa artinya ashir? yang 10. Apa bahasa Qur'annya yang 10? Asr Apa artinya ashir? yang 10. Apa bahasa Qur'annya yang 10? Asr. Baik, kita gabungkan kata pertama dengan kata kedua. Silakan ikuti. Walayalin ashir. Walayalin asr. Walayalin ashir. Walayalin asr. Walayalin ashir. Walayalin asr. Walayalin ashir. Walayalin asr. Baik, sekarang sama artinya. Walayalin ashir. Demi malam yang 10. Walayalin asr. Demi malam yang 10. Walayalin ashir. Demi malam yang 10. Walayalin asr. Demi malam yang 10. Walayalin ashir. Demi malam yang 10. Walayalin asr.
demi malam yang 10. Apa artinya walayalin asyr? Demi malam yang 10. Apa bahasa Qur'annya demi malam yang 10? Walayalin asyr. Apa artinya walayalin asyr? Demi malam yang 10. Apa bahasa Qur'annya demi malam yang 10? Walayalin asyr. Apa artinya walayalin asyr? Demi malam yang 10. Apa bahasa Qur'annya demi malam yang 10? Walayalin asyr. Baik, saya otak-atik pertanyaannya. Apa artinya walayalin? Demi malam Apa bahasa Qur'annya yang 10? asyr. Apa artinya asyr? Yang 10. Apa bahasa Qur'annya demi malam? Walayalin. Apa bahasa Qur'annya demi malam yang 10? Walayalin asyr. Apa artinya asyr? Yang 10. Apa artinya walayalin? Demi malam. Apa artinya walayalin asyr? Demi malam yang 10. Apalah ya Bunda Bang Kakak? Insyaallah. Baik. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Ibunda Bang Kakak, perwakilan dua orang saja. Pertama bundanya, Bunda Rubiani. Boleh Bunda bunyikan ayatnya. Walayalin asyr. Artinya Bunda? Demi malam yang 10. Artinya walayalin. Demi malam Apa bahasa Qur'annya yang 10? asyr. Apa artinya asyur? Yang 10. Bahasa Qur'annya demi malam Bunda? Walayalin. Oke, ayat keberapa itu Bunda? Ayat yang kedua. Dari Quran surat Al-Fajr. Surat keberapa surat Al-Fajr? 89. Oke, terdiri dari berapa ayat? 30 ayat. Terletak di halaman berapa? 593. Tergolong surat apa? Surat Makkiyah. Makkiyah itu apa, Sebelum diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Masya Allah, mumtaz buat Bunda Rubiani. Kita kasih takbir dulu. Takbir. Allahu Akbar. Terima kasih Bunda Rubiani. Jazakillah khairan. Kemudian selanjutnya Bapak Abdul Jamil. Sehat Bapak? Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah. Boleh Pak bunyikan ayat. walayalin asyr. Artinya walayalin Pak. Demi malam. Bahasa Qur'annya yang 10. Al-asyr. Bahasa Qur'annya demi malam. Walayalin. Artinya asyur. Yang 10. Artinya walayalin asyur. Demi malam yang 10. Ayat keberapa Pak? Ayat kedua. Dari Quran surat Al-Fajr. Surat keberapa Pak? 89. Terdiri dari berapa ayat? 30 ayat. Terletak di halaman berapa? 593. Tergolong surat apa? Orang Makkiyah, turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Masya Allah, mumtaz buat Bapak Abdul Jamil. Kita kasih takbir dulu. Takbir. Allahu Akbar. Terima kasih Bapak Abdul Jamil. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah Ibunda Bang Kakak. Insya Allah dua orang tadi sudah mewakili Ibunda Bang Kakak untuk kita menghafal di ayat kedua dari Quran Surah Al-Fajr pada pagi hari ini. Jangan lupa diulang Ibunda Bang Kakak karena prinsipnya menghafal sekali murojaah seumur hidup. Begitu Ibunda Bang Kakak. Terima kasih. Saya Wahyu izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiran untuk Ustadz Wahyu yang sudah memandu mim di pagi. Izin menyampaikan resep yang tadi disampaikan oleh Ustadz Dudung, yaitu 4 cara agar berdasi. Yang pertama itu berdoa. Quran surat Ghafir ayat ke-60. Sesungguhnya orang yang sombong tidak mau mengaku akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina. Doa adalah senjata yang bukan sekedar anjuran tapi perintah dari Allah. Orang yang sedikit berdoa adalah golongan orang yang sombong.
Yang kedua, perbanyak meminta ampunan. Terdapat di Quran surat Al-Anfal ayat 33, agar Allah menjauhkan azab dari kita, maka perbanyak taubat untuk meminta ampunan kepada Allah. Dan yang ketiga itu bersyukur dalam surat Ibrahim ayat ke-7, seringan-seringan syukur adalah dengan mengucap Alhamdulillah sebagai syukur kita atas nikmat yang sudah Allah berikan. Dan yang keempat, senantiasa selalu mengingat Allah. Terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Mengingat Allah dalam aktivitas yang kita lakukan. Itu saja resumsi. Dan alhamdulillah usai sudah kajian doa di pagi hari ini. Jazakumullah khairan katsiran untuk ayahnya abang kakak yang biasa istiqomah untuk selalu mengikuti kajian kita. Baik, kita akhiri dengan mengucap istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tak lupa kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan disempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah, wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan yang bertugas di pagi hari ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.